Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Recording in progress. tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, peserta rutin kajian setiap paginya di Rumah Isya TV dan Zoom Kobar Islam Academy. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari buku Mas Santri Kiat-Kiat Belajar bagi Orang Sibuk, yang dimana kita akan mengkaji dari halaman 176 dan seterusnya. Halaman 176 ini kita akan melihat pengalaman Dr. Hakim kembali bisa belajar agama di samping kesibukan beliau di Ma'had Al-Ilmi. Kita lihat memanfaatkan waktu liburan semester di halaman 177. Manfaatkan waktu liburan semester di halaman 177. Waktu liburan semester dimanfaatkan oleh pengurus Ma'had Al-Ilmi untuk mengadakan acara daurah, membahas kitab-kitab tertentu yang ditargetkan oleh pengurus Ma'had. Sayangnya, waktu liburan semester di Fakultas Kedokteran yang saat itu sudah memakai sistem PBL, Problem Based Learning, berbeda dengan mayoritas fakultas lain yang masih memakai sistem konvensional. Akibatnya saya, yaitu Dr. Hakim, tidak bisa mengikuti secara penuh, karena kadang harus disambi kuliah atau kegiatan lainnya. Kadang saya juga memilih beberapa kuliah yang kurang penting, yang bisa ditinggalkan demi bisa mengikuti daurah. Hal ini memungkinkan karena dengan sistem dan perubahan ketika itu mengikuti kuliah tidak diwajibkan. Liburan semester biasa saya habiskan di Yogyakarta karena orang tua saya yang sering pergi ke Jogja, sehingga saya tidak perlu repot-repot untuk menyediakan waktu khusus untuk pulang kampung selama liburan. Jadi waktu liburnya Dr. Hakim ini manfaatkan di Jogja, tidak pulang ke Rembang, jadi dia habiskan waktu di sana. Nah, beberapa kitab yang dipelajari saat daurah ini juga bisa jadikan kitab rujukan untuk belajar dasar. Ada di situ kitab Lumatul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada kajian saya di Rumah Isya TV juga bisa didapat. Ada kitab Tauhid dan Kasyubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kajian kitab Tauhidnya sudah lengkap, ada di Rumah Isya TV pula. Terus ada Kasyubhat. Qadarullah saya belum ada rekamannya, ini pernah saya bahas tuntas juga. Terus kitab Mulakhas, kitab untuk belajar kaidah-kaidah bahasa Arab level menengah. Nah, ini beliau pelajari waktu musim daurah tadi. Nah, selain program tersebut, pengurus juga memprogramkan beberapa kegiatan khusus di malam hari selama liburan untuk menyelesaikan kitab-kitab yang dipelajari di Ma'had Al-Ilmi. Karena ada beberapa kitab yang belum selesai memang di waktu itu ya. Untuk kegiatan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah program untuk menyelesaikan kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz bersama Ustadz Aris Munandar Hafizahullah. Ya, waktu itu kita menyelesaikan kitab Al-Wajiz sampai tuntas, sampai didaurahkan karena ingin menghatamkan. Kemudian belajar langsung ke rumah Ustadz di pagi hari sebelum kuliah. Ini saya bareng Dr. Hakim. Kalau beliau nggak bisa hadir, biasanya saya kasih rekaman dari kajian ini. Selain di Ma'had Ilmi, kesempatan belajar agama pun semakin bertambah ketika Ustadz Aris Munandar membuka pengajian kitab-kitab tertentu di rumah beliau di pagi hari. Pelajaran dimulai dari jam 5:30 sampai 6:30. Saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pagi-pagi saya harus berangkat ke rumah Ustadz jam 5:15. Alhamdulillah banyak teman yang ikut, sehingga semuanya menjadi menyenangkan karena jam kuliah pukul 7. Jadi 6.30 sampai pukul 7 kita langsung berarti masuk kampus ya. Saya biasanya datang ke rumah beliau dalam kondisi sudah siap untuk langsung berangkat kuliah. Sudah memakai sepatu dan juga membawa tas untuk kuliah, sehingga bisa langsung ke kampus setelah belajar di rumah Ustadz. Belajar di rumah beliau saya jalani dari semester 3 kuliah sampai selesai S1, kurang lebih 2,5 tahun.
Kalau saya dengan Ustadz Aris, kalau di rumah beliau dari tahun 2014 sampai 2010, jadi sekitar 6 tahun. Nah, pelajaran yang awalnya 2 kali seminggu, kemudian ditambah menjadi 4 kali ya dalam seminggu. Saya banyak mempelajari kitab-kitab dalam bidang usul fikih dan qawaidul fikih. Ada kitab Syarah Nazm Al-Waraqat Syekh Ibnu Utsaimin, ada Al-Wajiz fi Idhahi wa Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah karya Syekh Dr. Muhammad Siddiqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu. Terus ada Ilmu Usul Bidah karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah dan beberapa kitab ulama lainnya. Kemudian belajar akidah bersama Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam di sore hari selepas kuliah. Jadi ada juga guru kita Ustadz Abu Isa. Saya juga belajar dengan beliau sama dengan Dr. Hakim. Selain mengikuti program Mad Ilmi, alhamdulillah kesempatan untuk terus belajar selalu ada. Ketika itu Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menawarkan kepada santri mahasiswa untuk belajar khusus, yaitu bersama beliau dalam bidang akidah, yaitu mempelajari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Tentu saja tawaran seperti ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari teman-teman saat itu. Beliau pun meluangkan waktu seminggu 2 kali, jadi pada asar sampai isya, menjelang isya. Di pelajaran ini beliau mendorong kami untuk serius belajar. Kami harus mengulang pelajaran karena beliau akan menguji dan mengecek pemahaman kami sebelum memulai pertemuan selanjutnya. Artinya kami dipaksa untuk belajar. Dan saya belajar kitab Tauhid, beliau melanjutkan dengan kitab kedua, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Islam Taimiyah dengan memakai syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sayangnya kami hanya mempelajari sampai setengah kitab saja, karena beliau saat itu harus pindah ke Tasikmalaya untuk mengajar di sana. Nah, belajar bersama Ustadz Abu Isa, saya jalani kurang lebih 1,5 tahun. Ini di luar program Matal Ilmi, jadi ada belajar kitab Tauhid dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau saya kayaknya mengambil kitab Tauhid saja, Al-Aqidah Al-Wasithiyah saya mengambilnya dengan guru yang lain. Nah, terus memanfaatkan waktu ba'da subuh dengan program hafalan. Jadi tadi kita memanfaatkan waktu sebelum kuliah ya. Terus juga di waktu-waktu libur kita manfaatkan waktu untuk belajar. Kemudian juga memanfaatkan waktu ba'da subuh dengan program hafalan. Ketika kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, Dr. Hakim ini tinggal di pondok mahasiswa Misfalul Thalabul Ilmi, satu kosan dengan saya. Beliau di lantai 2, saya di lantai 1. Yang dikelola oleh LBIA sekarang dengan nama YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Di ISMA ini penghuninya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan oleh LBIA. Di antaranya adalah harus mengikuti program Matal Ilmi. Selain itu LBIA juga membuat program hafalan ba'da subuh sampai jam 5. Nah, materi yang dihafal adalah Arba'in Nawawiyah. Juga ada matan-matan ringkas seperti salah satu usul dan akidah at-Tahawiyah. Nah, setiap seminggu sekali kami harus setor hafalan. Jika tidak hafal, maka kami harus menulis materi hafalan tersebut sebanyak 20 kali. Berapa kali saya mendapatkan hukuman tersebut. Waktu ba'da subuh adalah waktu yang paling tepat untuk menghafal, sehingga hendaknya kita tidak menyanyiakan waktu ini untuk jangan sampai bangun kesiangan. Nah, jadi ada waktu ba'da subuh juga untuk menghafal. Jadi mau bagi waktunya, berarti waktu ba'da subuh itu digunakan untuk menghafal. Kemudian jangan sia-siakan bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan belajar agama selain program Matal Ilmi pun terus berlanjut. Kali ini adalah dengan memanfaatkan waktu datangnya bulan Ramadan, karena pelajaran di Matal Ilmi diliburkan selama bulan Ramadan. Nah, ketika itu Ustadz Aris Munandar membuka pengajian di masjid-masjid sekitar kampus UGM ketika pagi ba'da subuh dan sore hari menjelang berbuka puasa, sama seperti ketika belajar langsung di rumah beliau. Ketika mengikuti pengajian di pagi hari, maka kami sudah siap untuk langsung berangkat kuliah. Nah, jadi di rumah beliau tetap kita belajar. Terus saya mengikuti kegiatan ini kurang lebih selama 3 kali Ramadan dan bisa mempelajari beberapa kitab seperti Ushul fi Tafsir, Talkhis fi Salat Nabi, dan Sifat Wudu Nabi. Nah, ini menjelang buka puasa ya. Nah, jadi pelajarannya bukan di rumah beliau, kita tentukan satu masjid, jadi ada masjid sekitar kampus UGM, pelajarannya nanti pagi sore, ada pagi pelajaran sendiri, sore ada pelajaran sendiri. Nanti ada pelajaran tadi Ushul fi Tafsir, ada Talkhis Sifat Salat Nabi, yaitu ringkasan sifat salat Nabi, karya Syekh Al-Albani, ada Sifat Wudu Nabi, dan yang lainnya.
Kegiatan yang dimulai sejak kurang lebih tahun 2004 ini alhamdulillah terus berlangsung hingga saat ini dengan bahasan kitab yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Jadi Ustadz Aris Nandar itu punya banyak kajian kitab, bisa dapatkan di internet, itu sudah banyak. Oleh karena itu bagi yang masih berdomisili Jogja, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kemudian antara belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, belajar dan mengajar adalah proses yang saling terkait. Dengan mengajar, maka kita didorong untuk terus belajar. Nah, itulah yang saya rasakan ketika saya diberi amanah untuk menjadi pengajar pada program Bahasa Arab Dasar tahun-tahun berikutnya. Jadi, Dr. Hakim ini termasuk cerdas, jadi dia lebih duluan mengajar Bahasa Arab dibanding saya, karena dia lebih mumpuni dan lebih cepat tangkap ya, karena dia sudah punya dasar yang kuat sejak yang kemarin saya sebut di Madrasah Diniyah ya. Itulah yang saya rasakan ketika saya diberi amanah untuk menjadi pengajar pada program Bahasa Arab Dasar tahun-tahun berikutnya. Jadi di antara kiat untuk cepat paham itu mengajarkan ilmu. Jadi di antara kiat untuk cepat paham itu mengajarkan ilmu. Nah, mau tidak mau kita harus mengulang pelajaran yang pernah kita pelajari sebelum mengajar. Nah, kesempatan untuk mengajar juga saya dapatkan setelah saya menyelesaikan studi dokter tahun 2009 sampai 2011. Saya mendapatkan amanah untuk mengajar di Ma'had Bahasa Arab Umar bin Khattab, mengajar kitab Mulakhas, dan Ma'had Al-Ilmi Putri, mengajar membaca kitab dan usul fikih. Nah, dari proses mengajar inilah ilmu yang sudah kita miliki akan terus berkembang. Jadi cara untuk kita manage waktunya baik ya, ada kesempatan kita sudah ilmunya mumpuni, artinya sudah bisa paham ya, bisa mengajarkan ilmu yang sudah kita pahami tadi. Tadi Dr. Hakim mengajar Mulakhas, salah satu kitab bahasa Arab advance, dan untuk baca kitab beliau ajarkan juga. Dan beliau lebih dulu daripada saya untuk mengajarkan itu. Nah, terus mengembangkan ilmu dengan menulis artikel dan menulis buku. Nah, kemampuan ilmiah kita akan terus berkembang dengan menulis artikel atau buku. Karena dengan menulis kita harus membaca, kita harus menelaah dan meneliti buku yang akan kita jadikan sebagai referensi. Dengan menulis kita dilatih untuk membahasakan. Ya, karena kita kan menguasai bahasa Arab ya dari sisi kaidah-kaidah ya. Maka dengan menulis kita nanti bisa menerjemahkan bahasa para ulama ke dalam bahasa Indonesia. Jadi punya kebiasaan untuk familiar dengan bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita. Nah, kesempatan itu saya dapatkan ketika pernah dipercaya menjadi ketua Dewan Redaksi dan editor naskah buletin mingguan atau Tauhid yang diterbitkan oleh YPIA. Nah, beliau menjabat dulu, habis itu saya habis itu menjabat lagi sebagai redaksi dan editornya. Ketika menjadi editor, maka seringkali saya berkonsultasi dengan para ustadz untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dari sisi materi buletin yang akan diterbitkan. Ya, dari sini saya bisa belajar melalui diskusi dengan para ustadz. Nah, kesempatan lain saya juga peroleh ketika mendapatkan kepercayaan untuk menjadi editor buku karya Ustadz Abu Isa Hafizahullah yang berjudul Mutiara Faidah Kitab Tauhid. Jadi buku Ustadz Abu Isa ada di pasaran itu, Mutiara Faidah Kitab Tauhid, salah satu pengoreksinya itu Dr. Hakim. Selain itu pun saya pun gemar menulis buku dan telah menghasilkan beberapa karya hingga saat ini. Jadi ada beberapa karya beliau selain buku Mas Santri dengan saya. Nah, semoga pengalaman belajar ini menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja, meskipun sekali lagi saya bukanlah siapa-siapa dengan ilmu yang masih sangat terbatas ini. Nah, kita bisa simpulkan sini manajemen waktu Dr. Hakim ini bagus ya, dia orang sibuk, kuliah yang super sibuk dibandingkan saya yang kuliah teknik. Ya, dia belajar pagi-pagi sebelum kuliah, terus tadi manfaatkan waktu libur, terus memanfaatkan waktu ba'da subuh untuk hafalan. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga pagi sore belajar lagi. Kemudian ketika sudah mampu untuk mengajarkan ilmu, lalu kita biasakan lagi menulis artikel dan menulis buku. Nah, ini kebiasaan kami juga menulis artikel dan menulis buku. Kalau Dr. Hakim pegang buletin atau Tauhid, saya pegang Muslim or It waktu itu. Muslim or It jadi Pimret, pimpinan redaksi, sekaligus tanggung jawab artikel-artikel yang ada di situ dan menjadi penulis. Nah, sekarang kita lihat cara memanage waktu. Saya bahas sedikit. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi, Imam Syafi'i pernah mendapatkan nasihat berikut. Al-waqtu kas-sayf. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Fa in ya. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Bukan fa inna tapi fa in. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka.
Wa nafsuka illam tashghulnaha bil haqqi wa illa syaghalatka bil batil. Waktu laksana pedang. Kalau orang Arab itu istilahkan waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dengan dalam kebaikan, maka pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi kalau kita tidak habiskan waktu dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ulama membagi waktu. Ya. Ulama bagi waktu, kami sengaja menyebutkan kali ini agar bisa menjadi contoh bagi kita saat ini yang benar-benar banyak menelaikan waktu. Coba kita lihat kisah-kisah yang sangat luar biasa dari para ulama yang memakan waktu detik demi detik. Diceritakan oleh Said Al-Hariri, para salaf ketika berada di waktu siang, sibuk memenuhi hajat mereka dan memperbaiki penghidupannya. Sedangkan di sore hari mereka dalam keadaan beribadah dan sholat. Berarti ada waktu untuk urusan dunia dan ada waktu untuk urusan ibadah. Pagi sore dibagi. Diceritakan pula oleh Sidqah, ia berkata Amr bin Dinar biasa membagi waktu malam menjadi 3. Dia bagi waktu malam menjadi 3, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk berdiskusi, sepertiga untuk sholat malam. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk berdiskusi, sepertiga untuk sholat malam. Terus ada lagi Sulaiman At-Taimi, diceritakan oleh Hamad bin Salamah, ia berkata, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi, melainkan ia berada dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di waktu sholat, kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat, kami mendapati beliau entah sedang berwudu, entah mengunjungi orang sakit, entah mengurus jenazah atau duduk di masjid. Seakan-akan kami menganggap beliau tidak pernah bermaksiat sama sekali. Masya Allah. Waktunya penuh berkah sekali di sini. Lalu tentang Imam Syafi'i, Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala menyebutkan Muhammad bin Bishr al-Akri dan selainnya berkata, telah bercerita pada kami Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman ini yang menulis kitab Ar-Risalah. Ya, tentang usul fikih. Dia menulis di masa Imam Syafi'i itu hidup. Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya, kata Ar-Rabi bin Sulaiman, membagi waktu malamnya menjadi 3. Sepertiga malam itu untuk menulis, sepertiga malam itu untuk sholat malam, sepertiga malam terakhir lagi untuk tidur. Ya, jadi waktu untuk menulis ada, waktu untuk sholat malam ada, waktu untuk tidur ada. Imam Zahabi menyebutkan 3 aktivitas beliau ini diniatkan untuk ibadah. Di waktu malam beliau tetap ada istirahat, tapi ada waktu untuk menulis dan ada waktu untuk sholat malam. Manajemen waktunya luar biasa. Nah, memang waktu begitu penting untuk dijaga. Maka Al-Auza'i itu berkata, setiap detik yang terlewat di dunia akan ditampakkan pada hamba pada hari kiamat. Hari demi hari, waktu demi waktu. Ya. Demikian. Jika 1 detik tidak diisi dengan mengingat Allah, ya, jika 1 detik tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanya kerugian belaka. Bagaimana lagi jika terlewat 1 jam, 1 hari, atau 1 malam tanpa zikir kepada Allah. Semoga ini jadi penggugah kita supaya terus memanfaatkan waktu. Ini disebutkan diantaranya dalam kitab Hilyatul Aulia ya tadi ya. Banyak diambil dari kitab Hilyatul Aulia. Nah, sekarang kiat untuk manajemen waktu. Pertama, kalau kita ingin manajemen waktu, itu buat batasan waktu. Buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap harinya. Jadi saya mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, misal berapa lama waktu tidur, ya, berapa lama waktu untuk menunaikan kewajiban, berapa lama waktu untuk berkunjung ke orang lain. Ya, kayaknya ini perlu diatur juga ya. Kadang kita berkunjung terlalu lama, ngobrol terlalu lama, bicara dengan orang terlalu lama gitu. Terus berapa lama waktu duduk-duduk sampai pada waktu untuk mudzakar, mengulang pelajaran. Jadi kumpulkan kegiatan-kegiatan yang ada, yang ingin kita lakukan 1 hari, terus kita bagi-bagi waktunya. Batasan waktu mesti ada. Terus yang kedua, yang sangat membantu dalam manajemen waktu lagi adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebihan dari sewajarnya. Nah, seperti misalnya meninggalkan banyak tidur, banyak makan dan minum, nongkrong, dan membicarakan hal yang tidak manfaat. Ya, kalau nongkrong bicarakan hal manfaat tidak masalah.
terus meninggalkan berbagai media dan alat yang banyak melalaikan seperti waktu terhabiskan dalam menggunakan handphone atau browsing atau main game. Itu pula yang keliru, waktu dihabiskan pula untuk menelusuri terus berita yang tidak jelas, kila wakal, dan sibuk dengan misalnya berita politik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Anda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Syalbani itu mengatakan hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata juga, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan, fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa idha'atal mali. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal. Yang Allah ridhoi apa? Menyembah Allah, tidak menyekutukan satupun dengan Allah, serta berpegang teguh kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Ini yang Allah sukai ya. Terus dia pun membenci 3 hal. Allah itu membenci 3 hal bagi kalian. Pertama, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, kila wakal. Berita-berita politik itu masuk dalam hal ini. Gitu. Kita sibukkan dengan hal seperti itu. Atau berita konflik di negara lain yang kita bukan pakar di situ, namun kita banyak ngomong tentang itu. Juga banyak bertanya dan membuang-buang harta yang tidak disukai. Banyak bertanya dari sini dari sisi kita banyak bertanya sesuatu yang tidak kita amalkan. Itu contohnya yang kita sudah bahas sebelumnya. Ada hal yang bukan tujuan kita amalkan, kita cuma tambah wawasan saja gitu. Itu tidak perlu. Terus sampai membuang-buang harta. Tadi itu akalnya, ya buang-buang harta bisa jadi untuk maksiat, bisa jadi untuk hal yang tidak penting banget, ya kita boros di situ. Misalnya beri gaya hidup hypebeast gitu. Itu terlalu beli yang tren-tren yang terlalu mahal. Ada kaos harga sampai 20 juta, ada tas branded harga sampai 1M, jam sampai 3M misalnya. Ini terlalu berlebihan dalam hal ini ya. Terus apa yang dimaksud kila wakal? Kila wakal itu kata Ibnu Battal, dinukil dari Ibnu Battal dari Imam Malik, ia katakan wal iktsar minal kalam wal irja nahwa qaulun nas atau fulan kadza wa man'a kadza wal khawdu fi ma la ya'ni. Yang dimaksud kila wakal tadi banyak ngomong tadi ya, atau berbicara sesuatu yang dari sumber yang tidak jelas ya. Yaitu banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Ya, ini termasuk berita-berita hoax yang membuat orang takut nih ya. Berita hoax misalnya agar orang tidak vaksin atau berita hoax tentang COVID masuk di sini. Seperti dengan mengatakan si fulan memberi ini dan tidak mendapat ini, begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam suatu yang tidak manfaat. Ini yang disebutkan oleh Syarih Ibnu Battal. Ibnu Hajar mengatakan dimaksud dengan kila wakal tadi adalah hikayatu akawilin nas wal bahath anha kama yuqalu qala fulan kadza wa qila anhu kadza mimma yukrahu hikayatahu anhu. Menceritakan perkataan orang banyak lalu membahasnya. Juga bisa dikatakan seperti seorang berkata bahwa si fulan berkata seperti ini atau seperti itu, dan sebenarnya itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Nah, Imam Nawawi katakan tentang al-khawd fi akhbarin nas wa hikayati ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Tadi kila waqal itu apa? Yang dimaksud itu adalah menceritakan, menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang. Jadi yang lagi viral, yang lagi terkini dibahas, ya, tanpa kita ada perlu untuk membahas dari sisi hukum misalnya. Kalau membahas dari sisi hukum silakan. Kadang kita terlalu ngikut beritanya, oh ada artis nih, ya lakukan ini gitu. Ya, dalam hal yang tidak manfaat yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain. Ya, diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waktu bagi seorang penuntut ilmu itu kadang terbuang sia-sia karena 3 hal. Enggan mengulang dan murojaah apa yang telah ia baca, duduk dan nongkrong dengan teman-teman, dan yang terakhir sibuk dengan membicarakan orang dan membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Allahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh beliau dalam Kitabul Ilmi, bahasan halaman 187. Insya Allah kita bahas lagi tentang berarti jangan unda-unda dan kiat menajim waktu secara lengkap di pertemuan besok pagi bismillah.
Silakan jika ada pertanyaan bisa dari admin baca. Nah, Ustaz, Ana bacakan yang via chat dulu, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kami pengajar di sebuah lembaga, ada materi dari pusat tentang melafazkan niat sholat yang harus kami ajarkan ke santri. Bagaimana sebaiknya yang kami lakukan, Ustadz? Syukran. Ya. Jadi tergantung keadaan ya, kalau memang dalam keadaan terpaksa diajarkan silakan, tetapi kalau bisa diajarkan, tetapi sambil meluruskan, nanti tergantung keadaan masing-masing pilihannya seperti apa. Kalau saya sendiri, mungkin kalau terpaksa ya ajarkan, tapi sambil luruskan, ini tidak perlu melafazkan. Wallahu a'lam. Bisa berikutnya lagi silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana ibu rumah tangga 3 anak yang mulai beranjak besar atau usia sekolah. Ana ingin sekali melanjutkan sekolah, tapi bingung ilmu apa yang tepat untuk seusia Ana. 35 tahun. Berapa itu? Usia 35 tahun. Oh, belajar yang ini, ilmu yang dipelajari, ilmu yang kita butuhkan. Jadi ilmu hal namanya. Ilmu hal itu, misalnya saya sekarang ini sholat belum benar, jadi saya perbaiki sholat. Oh, saya pemahaman akidah belum lurus, berarti saya pelajari akidah dan seterusnya. Ada lagi silakan. Baru masuk itu aja Ustaz yang via chat, bisa lanjut ke yang resen. Yang resen mungkin barangkali ada, sambil saya tunggu. Ada 3 itu. Sudah ada Fitri Mutiara, tafadhol dibuka mic-nya. Tafadhol Fitri Mutiara dibuka mic-nya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fitri. Ya, Ana mau tanya, sholat tentang nggak sesuai dengan tema nggak apa-apa, Ustaz ya? Ya, silakan. Sholat witir, Ustaz. Ana mau kan dianjurkan ya sebelum tidur, tapi Ana kadang-kadang habis sholat isya, habis ba'da isya itu sholatnya 2 rakaat, setelah itu witirnya udah kadang-kadang tertidur Ustaz gitu kan, ngantuk. Jadi Ana belum tidur aja sholatnya. Udah apa-apa? Nggak apa ya? Nah, maksud Ana gini Ustaz. Kadang-kadang bertemu dengan azan gitu loh, dengan azan subuh. Gimana itu waktu witirnya tuh Ustaz? Boleh kayak gitu Ustaz? Kadang-kadang bersamaan dengan azan gitu. Sholat ba'da isyanya lakukan kapan? Isya, malam kan? Ya, ba'da isya sudah saya lakukan. Tapi yang witir ini Ustaz, kadang-kadang enggak witir. Kalau mau gitu. Kalau mau jaga witir ya baiknya lakukan sebelum tidur aja, kalau memang khawatir sulit bangun malam. Itu biasakan ba'da isya, setelah sholat isya ba'diyah witir aja langsung. Itu pasti jadi rutinitas. Jadi misalnya 2 terus tutup 1 atau 2 terus tutup 3 itu lebih terjaga sholat witirnya daripada ibu bangun malam belum tentu juga bisa bangun malam gitu. Kadang bangunnya pas azan subuh. Nah, itu nantinya witirnya terluput dari situ. Kalau mau aman, cari aman ya sebelum tidur. Yaitu ba'da isya aja langsung. Iya. Oh, itu ya Ustaz. Ya. Satu lagi Ustaz. Itu lebih jaga. Ya, silakan. Tentang warisan ya Ustaz, ada saudara Ana yang belum nikah, berusia 80 tahun lebih gitu kan. Terus beliau sekarang udah sakit-sakitan, malah kayaknya seperti udah pikun keluar dari rumah sakit gitu Ustaz, ya nggak tahu apa lagi. Terus yang sama beliau itu ada hidup 1 orang ponakan Ana gitu kan, yang dari kecil beliau besarkan, dari baru lahir malah sampai sekarang udah kuliah semester 1. Terus kemarin sebelum beliau pikun, beliau tuh bilang kalau harta yang dia miliki itu semuanya untuk ponakannya gitu kan, tetapi tidak pernah ada secara tulisan gitu Ustaz. Dan sekarang ini yang dikhawatirkan kan beliau kan udah pikun, jadi saksi-saksi nggak ada, cuma beliau pernah ngomong sama saudara beliau yang lain kalau itu tuh memang untuk penaannya yang dia besarkan itu gimana solusinya Ustaz? Sekarang malah sertifikat yang mau diserahkan itu nggak tentu letaknya gitu Ustaz, gimana itu Ustaz? Sementara ponaan yang dia besarkan ini sudah yatim gitu, maksudnya udah nggak ada ayahnya gitu, dewasa sih tapi nggak ada ayah gitu, adik dari beliau gitu ayahnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Maaf, dia ini punya anak atau enggak Bu?
Enggak, belum pernah nikah Ustadz. Masih gadis sampai tua ini. Belum pernah nikah, berarti nggak punya, berarti cuma punya orang-orang ya keponakan tadi ya, orang tua sudah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Adik-adiknya semua udah meninggal, udah meninggal semua gitu kan. Adik dia paling besar gitu, beliau paling besar. Itu keponakan dari anak apa? Laki-laki, perempuan? Adiknya Maaf, dari saudara laki-laki atau perempuan? Saudara laki-laki beliau. Laki-laki. Iya. Bisa dia didapat, tapi terus yang lain yang masih hidup apalagi tadi Bu? Yang masih hidup itu cuma ponakannya dari adik-adiknya. Nah, beliau ini paling bersaudara kan 4 orang Ustaz ya. Jadi beliau paling besar. Yang ponakan yang satu lagi ini dia memang dekat sama ponakan yang ini satu rumah gitu, yang dia besarkan ini gitu loh. Yang lain tuh pada merantau semua, terus pada mampu semua gitu Ustaz maksudnya. Yang kebetulan yang dia besarkan ini memang nggak mampu dari kecil dulu gitu, dari ayahnya ada dulu gitu. Kalau begitu, coba langsung pakai hitungan waris saja Bu. Saya kasih tahu aplikasinya ya. Oh iya Ustaz. Nanti coba cek di kolom komentar iwaris.or.id. Oh iya, ada nanti ya di kolom komentar. Iya, tinggal dihitung aja. Oh ya, nah Ustaz. Nanti masukin yang tadi yang Ibu bilang masih hidup, yaitu keponakan, terus nanti ada kriteria hitungannya di situ, hartanya berapa, terus dibagi. Oh, tapi begini Ustaz, itu ya memang ada kaidahnya berarti ya Ustaz ya? Iya ada. Tapi beliau itu waktu masih sehat, waktu masih belum pikun, beliau bilang nggak rela kalau hartanya untuk orang lain selain dari ponakannya yang satu ini Ustaz. Ini tentang masalah rembukan dengan keluarga saja Bu. Kalau ini artinya saya takut kalau saya bilang seperti ini ternyata nggak mau ikut hukum waris, jadi tergantung rembukan keluarga aja. Tujuannya biar nggak konflik. Oh gitu ya. Gitu ya Ustaz ya. Jadi maksudnya keluarga yang lain, maksudnya ponakan yang lain tuh kalau memang nggak mau tahu tentang warisan itu gimana Ustaz? Atau ya gimana? Sudah kalau gitu ya keridoan saja gitu. Jadi masalah waris ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama ikut hukum waris. Kalau ini tidak mau ya sudah berarti ikut kompromi keluarga begitu. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi dengan kepikunan beliau sekarang Bapak masih bisa kita apa tuh Ustaz, gimana tuh Ustaz? Ya harta tetap masih bisa punya hak untuk dibagi gitu. Ya. Gitu ya. Ya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Nah, Ustaz, tafadholi dibuka mic-nya Rahmawati Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmawati. Saya bertanya di luar tema Ustaz, boleh? Ya silakan. Kalau apakah boleh diperbolehkan kalau misalnya saya ada teman saya yang mau pinjam uang, tapi karena saya trauma banyak yang mau pinjam uang kalau saya nggak balik, jadi saya bilang saya nggak ada, saya nggak bisa bantu, saya nggak punya uang gitu. Diperbolehkan apa itu berdosa apa enggak ya Ustaz? Jangan bilang nggak punya uang, uangnya kan tetap ada. Bilang aja uang ada untuk keperluan yang lain. Maaf, saya ada kebutuhan. Memang Ibu ada kebutuhan kan? Iya. Bilang ada kebutuhan. Oh, kalau bilang nggak ada nggak boleh ya Teteh? Ya, buktinya ada. Oh iya. Bilang aja ada kebutuhan. Ini kan mau Ibu ada kebutuhan. Iya betul. Ya udah, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan berikutnya. Nah, Ustaz, tafadholi dibuka mic-nya Ibu Meiti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Meiti. Pak Ustaz mau bertanya, tadi melanjutkan yang pertanyaan yang Fulanah tadi yang usianya 35. Kalau misalnya seperti Ana juga kan baru hijrah Ustaz, mengenal sunnah. Ya. Kalau misalnya untuk belajar, Ana sebagai ibu rumah tangga, tadi juga Ana bekerja, tapi setelah di atas usia 40, Ana resign, terus kalau untuk yang belajar umur 45 itu apa yang harus dipelajari Ustaz? Misalnya majelis yang apa gitu Ustaz? Tadi maksudnya ilmu apa ya Ustaz? Bu Meti,
aktif di Telegram nggak? Punya Telegram atau tidak? Ana nggak punya FB, Ana nggak punya selain WA sama Zoom. Kayaknya Telegram Bu Meti harus punya deh biar ikut kajian terus. Sekarang itu kajian selain lewat Zoom itu ada aplikasi Telegram mirip dengan WhatsApp, tapi Telegram ini keunggulannya dia bisa live kayak begini gitu. Tapi pakai audio bisa. Saya ada kajian di situ, ada channel ngaji kitab umat, ada bahasa Arab, seterusnya. Ada pelajaran saya khusus tentang ini. Biasa waktu tertentu. Jadi satu hari itu ada pelajaran-pelajaran tertentu, saya aktivitas apapun saya bisa ngisi gitu. Nah, situ ada pelajaran dari kitab Ta'lim al-Muta'alim Thariqut Ta'allum karya Imam Az-Zarnuji. Kalau kita itu mau belajar itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang Bu Meti butuhkan. Bu Meti butuhkan. Kalau kita mau rinci ya mulai dari yang wajib dulu gitu. Prioritasnya apa ya Ustaz? Ya masalah iman, masalah akidah, Ibu Meti prioritas di situ. Iman, akidah gitu. Kalau ini sambil belajar, tambah lagi apa fikih yang dibutuhkan setiap waktunya ya, fikih sholat ya berarti belajar tentang sholat. Itu namanya ilmu hal. Ilmu hal ini ilmu yang kita butuhkan. Ya, Ustaz. Jadi urgensinya itu dulu. Nanti kondisi orang beda lagi, dia jadi pedagang, dia butuh untuk tahu ilmu dagang kan, yang halal haramnya itu bagaimana, ya dia pelajari itu lagi gitu. Nah, Ustaz. Jadi itu prioritasnya. Silakan. Kalau misalnya gini, kebetulan anak-anak kan baru masuk yang kecil ini ada umur kelas 1 SD gitu. Anak daftarkan atau sebelumnya juga anak-anak masuk pondok, tapi kan sekarang lagi viral yang masalah musik gitu ya Ustaz ya, santri yang menutup telinga itu dengan musik. Nah, anak-anak waktu dulu di pondok itu punya kegiatan ekskulnya itu hadroh gitu loh Ustaz, atau apa band kepret kalau istilahnya. Kemudian kalau yang kecil ini kan baru masuk SD kelas 1, kemudian juga diselingin juga dengan lagu-lagu dan musik-musik gitu untuk pembelajaran daringnya gitu loh Ustaz. Bagaimana Anda menyikapinya Ustaz ya? Pelan-pelan saja, Bu. Maksudnya sikapnya mudah-mudahan nanti bisa berubah. Bukan dengan yang manfaat saya nanti insya Allah yang itu pelan-pelan ditinggalkan. Iya. Tapi bukan mengarahkan anak tuh ke sekolah yang pilihan kita yang tetap ada bermusik itu, apakah kita juga menginikan dosanya gitu loh? Karena dulu kita tidak tahu tuh Bu, tidak tahu, atau mungkin karena keadaan darurat juga sekolah di situ bisa jadi ada beberapa uzur. Nah Ustaz, jadi terlalu jauh kalau memikirkan ini berdosa dan ini dan segala macam gitu ya Ustaz ya. Perbaiki diri sendiri, pelan bertahap gitu. Nah Ustaz, itu dulu aja Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Silakan berikutnya lagi. Nah Ustaz, silakan dibuka mic-nya Leo Abu Sajid. Alhamdulillah, jazakillah khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Leo. Barakallahu fikum Ustaz dan jami'an semua. Sama nih Ustaz, masih di luar tema nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya. Ya, terkait sholat nih Ustaz. Jika kita bersedekah sholat itu kan boleh ya Ustaz. Jadi kita udah sholat nih di masjid. Kemudian kita memimpin sholat lagi untuk mengimami istri dan anak di rumah gitu Ustaz. Jika dilakukannya secara rutin gitu, apakah ini boleh ya Ustaz? Apakah ada juga itu nas yang sahih dari para salaf dulu ini dilakukan secara rutin gitu Ustaz? Artinya sholat di masjid terus pulang untuk sholat lagi di rumah dengan keluarga tapi rutin gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Kalau yang perempuan ya tidak mesti berjamaah dengan suami, dia sholat sendiri sudah dianggap sah itu. Keadaan laki-laki beda dengan perempuan, Pak. Kalau laki-laki memang butuh berjamaah, kalau perempuan tidak. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya berikutnya lagi silakan. Satu lagi Fulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini yang ingin saya sampaikan karena ini saya agak kurang kuat menahan syubhatnya. Nah, saya ini kan menurut saya sendiri, saya itu lagi was-was yang udah tingkat tinggi gitu kan Ustadz, dalam segala hal. Kayak najis, wudu, terus sholat, diulang-ulang seperti itu. Nah, kemarin itu beberapa hari yang lalu kan saya kerja tuh. Nah, pas saya kerja biasanya pagi-pagi saya buang kotoran atau buang air besar. Nah, kemudian sudah seharian saya pulang kerja lewat batas waktu maghrib, kalau tidak salah saya tiduran dulu kan. Istirahat dulu seperti itu, rebahan di kosan. Nah, kemudian saya merasa ada yang, mohon maaf ini ya Ustadz, merasa ada yang gatal dari dalam celana seperti itu. Nah, pas saya berupaya untuk menggaruk seperti itu, saya lihat ada butiran yang kayak sebesar beras gitu Ustadz, sekitar sebesar 1 beras atau setengah beras seperti itu. Tiba-tiba saya berpikir, apakah ini kotoran saya yang belum bersih atau apa gitu. Tapi kan saya katanya kan jangan langsung menganggap itu najis kalau belum pasti gitu ya Ustadz ya. Nah, pas mau qadarullah, pas mau saya periksa itu tuh terjatuh gitu Ustadz di kasur. Nah, saya cari-cari tuh, saya bingung kemana gitu kan, jatuhnya nggak ketemu gitu. Nah, habis itu saya kan jadi was-was gitu, takut di mana-mana. Terus saya ganti spray, kemudian saya mandi, saya sholat dengan mencoba tidak memikirkan. Nah, kemudian kayak sampai sekarang itu nggak tenang. Kayak semalam itu pas bangun tidur itu, misal saya tidur kayak nindihin apa gitu, saya lihat juga ya nggak tahu entah butiran apa, karena masih jam 2:30 pagi atau jam 3 pagi, ya udah saya taruh dulu gitu kan, saya cuci tangan, saya lanjutkan tidur. Terus pas kayak pagi itu mau mastiin, saya juga nggak mau terlalu itu, nggak ada juga gitu, hilang juga. Terus saya jadi takutnya kemana-mana. Sepertinya banyak was-was nih. Nah, untuk yang terkait, coba pelajari ini dulu ya. Nanti saya kasih link di kolom komentar. Coba Ibu pelajari ini, apa masuk ini. Kalau tidak masuk, Ibu nanti tanyakan saya lagi besok. Oh, teman, kalau untuk yang sekarang ini kondisinya apa, saya baiknya tidak usah terlalu memikirkan atau bagaimana Ustaz? Oh, itu was-was ya, jangan terlalu memikirkan. Ini ada link terakhir di kolom komentar itu ya. Jangan kita terkena penyakit was-was. Ini cara mengobatinya. Coba dideteksi dulu nih masuk penyakit was-was atau tidak, baru kita kasih solusi. Kalau gitu ya? Kayaknya saya sudah. Itu was-was jangan dipedulikan. Nah, itu tadi Ustadz, maksudnya jangan pedulikan, kan kita harus pasti dulu ya Ustadz ya. Sedangkan kemarin saya karena terlanjur cepat hilang itu Ustadz, saya nggak bisa memastikan. Jadi bagaimana? Baiknya pastikan dulu. Ya, terjatuh gitu Ustadz dari tangan. Saya cariin nggak ada gitu. Ya. Jadi kalau memastikan itu najis, memastikan itu apa, ya mesti pasti Bu, kalau dalam ajaran Islam Bu. Kalau tidak pasti nggak boleh ini, kecuali ada prasangka kuat ya. Kalau nggak ada prasangka kuat pun juga nggak boleh Bu. Ya. Gitu, itu kaidahnya dulu Bu. Coba Ibu paham ini dulu, terus pahami tulisan saya. Kalau ada masalah lagi nanti coba tanya. Oh ya Ustadz. Ya. Sebenarnya tuh saya kayak bagaimana, mungkin Ustadz bisa kasih nasihat. Saya tuh kayaknya banyak butuh bertanya gitu. Kira-kira dalami agama saja, belajar terus, insya Allah was-was nanti akan cepat hilang. Baik Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, saya cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi besok pagi. Mudah-mudahan semua istiqomah. Dan setengah lagi saya ada pelajaran bahasa Arab. Semoga manfaat dan Allah berikan kita keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.